Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian pendalaman Alkitab kita. Saya percaya saat ini saudara sudah mempersiapkan diri saudara. Kita mempersiapkan tempat yang terbaik untuk kita mengikuti ibadah ini. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk berkat Tuhan yang kita boleh alami sampai saat ini. Kita memuji Dia, kita mau menyembah Dia. Mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, kita semua tundukkan kepala satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur di waktu dan kesempatan ini Tuhan. Di sore menjelang malam hari ini kami datang mempersiapkan diri kami Tuhan, untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu dengan pujian dan penyembahan kami. Biarlah kiranya Engkau bertata atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah kiranya pujian dan penyembahan ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami buka setiap hati kami. Biarlah Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Engkau urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap untuk menyembah-Mu. Sama-sama katakan, Kau di hatiku, amin. Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Di hatiku, Kau di pikiranku, di pikiranku dan bawaku, amin, mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Kau yang mengerti setiap hati kami Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu, yang ku perlu. Kau selalu ada di dalam hati kami Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku Tuhan, Kau di hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat, di mana Kau tinggal. Sama-sama katakan, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan.
mengerti setiap hati kami Tuhan. Mengerti hatiku, Tuhan yang Kau, haleluya, Tuhan. oh yang ku perlu. Kami perlu Kau Tuhan, Oh, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan, diriku. hanya Kau Tuhan, Hanya Engkau Tuhan, Kau yang mengerti setiap hati. hatiku. Hanya Kau, oh yang ku perlu. Yang ku Mari saudara sekali lagi lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, katakan, ku perlu Kau Tuhan. Amin. Tuhan, menjamah hatiku. Oh, ku perlu Kau Tuhan, hidupku. Oh, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Amin. Hanya Engkau Tuhan, oh, yang ku perlu. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, yang ku perlu. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, yang ku perlu. Haleluya. Sungguh kami memerlukan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, haleluya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh,
besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, hidupku, haleluya, amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku olehnya. Sekali lagi saudara katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, haleluya, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya, amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Ada satu sobatku yang setia, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, haleluya, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, Yesuslah sumber penghiburan kita, amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Mari sama kita mau angkat satu nyanyian. Haleluya, Yesus. Dengar firman-Nya kepadaku, hendaklah Engkau suci seperti aku pun. Sucilah, berikanlah dirimu masuk pintu yang sempit yang menuju kesempurnaan. Ku dengar dia berdoa untukku. Dia berdoa untukku, ya Bapa di surga,
permuliakan bersama. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan, siapakah diriku ini Tuhan? Siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan? Ku tak layak, Ku tak layak menerima semuanya. kemurahan-Mu Kemurahan yang mengangkatku untuk menerima tangisanku. Betapa besar kasih setia. Haleluya Yesus. Ku dengar Dia berkata kepadaku, Dengar Dia berkata padaku, aku menghabiskanmu menjadi hamba kesucian. Oh, asal kau taat pada segala firman dan melakukan segala kehendak-Mu. oh, siapakah diriku? Siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan? Ku tak layak, Ku tak layak menerima semuanya. Kemurahan yang mengangkatku untuk menerima tangisan-Mu. apa besar kasih setia-Mu. Oh, haleluya. Siapakah diriku ini Tuhan? Siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan? Tak layak, Tak layak menerima semuanya. kemurahan-Mu Kemurahan yang mengangkatku untuk menerima tangisan. Betapa besar kasih setia-Mu. Haleluya, terima kasih. Oh, siapakah diriku ini Tuhan? Haleluya. Oh, siapakah diriku ini Yang begitu Engkau perhatikan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, tak layak, tak layak menerima semuanya. kemurahan yang mengangkatku untuk menerima tangisan. Betapa besar kasih setia.
Betapa besar kasih setiamu Tuhan. Oh, betapa besar kasih, Betapa besar kasih setiamu Tuhan. oh Yesus. Betapa besar kasih setiamu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan bagi kami sekalian pada hari di mana kami boleh menikmati firman Tuhan di dalam pendalaman Alkitab. Kami bersyukur, berterima kasih, kami menyembah Engkau Tuhan. Engkaulah yang berfirman, kami hanya boleh menikmati dan mendengarkan firman-Mu serta pertolongan Roh Kudus untuk kami melakukannya di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, sekiranya menolong kami, tolong hamba-Mu ini. Pakailah kehidupan kami ini agar dapat menjadi berkat. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, bersama dengan istri saya sampaikan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hari ini kita akan menikmati firman Tuhan Wahyu pasal yang ke-7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Ya, anak domba ini adalah menunjuk pada pribadi Tuhan Yesus, anak Allah. Dialah yang pernah berkata, akulah gembala yang baik. Ya, gembala yang baik tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Lanjut dibaca. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ya, jadi sini kita lihat sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah domba-domba dari Tuhan, tapi asalnya dari bangsa kafir, bangsa-bangsa lain. Tuhan tidak hanya menggembalakan Israel sebagai domba-dombanya yang seperti dikatakan di Hezkiel, tetapi Tuhan juga menggembalakan dari segala suku, bangsa, kaum dan bahasa, dan itu termasuk kita. Bersyukur kita mempunyai gembala yang penuh kasih dan memperhatikan kita. Kemana dia mengarahkan orang di dalam penggembalaannya? Ke mata air kehidupan. Ini arah penggembalaan yang sangat benar dan penting. Ke mata air kehidupan. Bukan mata air dunia ini. Tuhan berkata kepada perempuan Samaria, jikalau engkau minum dari air sumur Yakub, itu mata air dari bawah, engkau akan datang timbah lagi dan minum, haus lagi, datang lagi timbah. Tetapi Tuhan Yesus berkata, air yang kuberikan kepada engkau tidak akan membuat engkau haus selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Dia menghantar kita ke mata air hidup. Di sana ada mata air yang terus memancar. Ya, jadi kita tidak akan haus, tidak akan ada air mata, tidak akan ada duka cita, tetapi yang ada adalah kehidupan luar biasa. Ya, arahnya mata air hidup. Ini adalah satu teladan pesan kepada kita, terutama kepada saya sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan menggembalakan domba-dombanya, jemaat Tuhan, supaya saya menghantar jemaat mengikuti gembala agung sang pemilik domba itu. Kita ini cuma didelegasikan menjaga domba-domba, itu pun sudah terima kasih luar biasa. Ya.
Luar biasa. Ya. Kalau kita tidak hati-hati, arah penggembalaan kita keliru dengan arah penggembalaan dari anak domba Allah itu, kita tidak membawa jemaat kepada mata air hidup. Ya, tapi kita membawa dia kepada air yang membawa kepada kematian, kebinasaan. Wahyu 17 ayat 1 dan ayat yang kedua. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat Ya, yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, ya, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya." nah ini banyak airnya, tapi pelacur besar. Ya, terus Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. ya, Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, ya, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. ya. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Sekian. Jadi jangan keliru kita menggiring domba-domba Tuhan ke mata air yang tidak membawa kehidupan kekal tapi kebinasaan. Ya. Perempuan yang pelacur besar ini duduk di atas yang banyak air. Wah, banyak air. Tapi ini bukan air seperti yang ditunjukkan oleh anak domba Allah itu, menggembalakan ke mata air kehidupan. Ya. Penggembalaan itu adalah tugas yang sangat penting. Sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, mau naik ke surga, dia datang kepada seorang yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan. Bahkan orang yang baru saja menyangkal Tuhannya 3 kali. Inilah orang yang didatangi, manusia yang penuh kelemahan, dititipi domba-domba Tuhan, dengan tugas membawa ke mata air hidup. Secara pribadi, ketika saya baca ini pesan Tuhan kepada saya yang saya harus taati. Untuk apa? Membawa domba ke arah mata air hidup, bukan dunia, bukan berkat-berkat duniawi saja. Berkat rohani yang ada di surga. Mata air hidup. Ya. Jadi penggembalaan ini sangat penting, karena kalau tidak sangat penting. Tuhan yang segera mau naik ke surga, meninggalkan murid-murid pada waktu itu, mau naik ke surga. Itu pesannya sampai diucapkan 3 kali kepada Simon Petrus. Gembalakan domba-dombaku, gembalakan domba-dombaku, gembalakan domba-dombaku. Kalau seorang ayah atau ibu mau berangkat jauh ke luar negeri, meninggalkan sementara anak cucunya, pasti banyak pesan-pesan penting. Ya, tidak boleh terlalu larut malam pulang. Awas jangan sampai sakit. Segala macam pesan. Itu berarti pesan penting. Karena orang tua mau pergi ke luar negeri. Atau kalau orang tua itu mau meninggal dunia dan masih hidup sadar dengan baik, ada pesan-pesan penting. Itu untuk orang yang pergi jauh. Tuhan Yesus mau pergi jauh kembali ke surga, menyediakan tempat di sana untuk kita. Tapi dia beri pesan penting, gembalakan jemaat Tuhan,
domba-domba Tuhan, agar nanti mereka ada di tempat di mana Tuhan ada, kembali kepada Gembala Agung. Karena itu sebelum itu dia sudah bertanya sebanyak 3 kali, begitu penting. 3 kali pertanyaan Tuhan kepada Petrus tentang penggembalaan. Seringkali kita tidak sadar bahwa gereja, jemaat itu sebenarnya penggembalaan. Dikira kumpul-kumpul sekedar kumpul-kumpul. Ya, jemaat sekedar harus datang pada hari Minggu, ibadah, ya, memuji Tuhan, dengar firman, dan pulang. Ya. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan harus tahu apa itu sebenarnya saya di hadapan Tuhan. Saya domba. Jemaat biasa itu domba-domba Tuhan. Lalu gembala, jemaat yang dipercayakan atau penilai jemaat, apa bukan domba Tuhan? Domba. Saya juga domba. Penginjil domba. Guru-guru itu domba-domba. Kita semua perlu digembalakan oleh Gembala Agung. Kalau Gembala Agung yang menggembalakan kita, tidak salah arahnya. Mata air hidup. Dalam Injil Yohanes 21, sebelum Yesus naik ke surga, dia datang kepada Petrus. Ayat 15 sampai ayat 19 kita baca. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Ya, Jawab Petrus kepadanya, ya. "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Gembalakan domba-dombaku. Terus Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, ya, "Benar Tuhan, ya, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." ya. Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Gembalakan domba-dombaku. 1 kali kata tidak kuat. 2 kali kuat. Ketiga kali silakan dibaca. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Ya, "Apakah engkau mengasihi aku?" ya, Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." ya. Jadi 3 kali Tuhan tanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jadi ukurannya sepertinya Petrus harus mengasihi Tuhan lebih daripada murid-murid yang lain, yang 10. Tapi sebetulnya tidak demikian. Karena pada kenyataannya kalau ditimbang-timbang, dipikir-pikir, direnungkan, Petrus, Simon anak Yohanes ini baru saja menyangkal Tuhan, menyalibkan, bahkan mengatakan aku tidak kenal Tuhan. Ya, bagaimana bisa punya kasih sebetulnya lebih dari mereka yang lain. Tapi itu yang dituntut Tuhan. Apa modalnya sih menggembalakan? Apa modalnya jadi pemimpin jemaat, penilik jemaat, penjaga domba-domba? Gembala itu penjaganya, gembala itu pintu. Kalau kandang domba-domba itu tidak punya pintu. Siapa yang jadi pintunya? Gembalanya tidur di situ. Kena matahari panas, kena matahari terik, sangat menderita, kena dingin juga kedinginan. Dia harus ada di pintu. Gembala itu tidurnya di pintu. Domba-dombanya harus dihitung dulu, aman, masuk. Oh, 100 masuk.
Kalau 99 dia harus tinggalkan dulu kandang, pergi cari yang satu sampai dapat. Itu domba-domba Tuhan. Ya. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari? Dalam terjemahan lainnya, terjemahan bahasa Inggris, do you love me more than this? Kata this ini apapun yang kau miliki. Do you love me more than this? Apa saja yang kau miliki. Kau harus lebih mengasihi aku lebih dari semua yang kau miliki. Termasuk harga diri. Termasuk gengsinya. Karena Petrus ini orangnya temperamen. Ya, sangat akunya kuat. Ketika belum menyangkal Tuhan sangat kuat akunya. Oh, Tuhan, biar yang lain ini gugur imannya, aku enggak Tuhan. Itu Tuhan beritakan bahwa dia akan mengalami sengsara, mati di kayu salib. Semua nanti mundur, imanmu goncang kata Tuhan. Aku enggak, kata Petrus. Ternyata dialah yang mengatakan, aku enggak kenal. Jadi pada Simon Petrus ini bagaimana bisa ada kasih? Apalagi kasih yang melebihi dari segalanya. Tidak. Kasih yang dari dirinya sendiri ini takut menderita, takut susah, takut. Itu banyak pada Petrus ini. Sampai dia menyangkal Tuhan. Takut dia tidak mau disiksa. Oh, dia lihat Tuhannya disiksa. Nanti aku juga disalibkan seperti itu. Tidak mau dia. Tidak mau. Ya. Kata dis itu lebih daripada uang. Lebih dari hartamu. Lebih dari semua yang kau miliki. Lebih dari kedudukan. Ya. Lalu Tuhan katakan apa? Gembalakan domba-dombaku. Tolong dibaca hurufnya. Domba-dombaku. Huruf apa sana? Ku. Huruf besar. Silakan dibaca. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakan domba-dombaku. Huruf besar toh. Nah, berarti domba-domba Tuhan, jemaat Tuhan itu milik Tuhan. Lah bukan kita yang mati di atas kayu salib, bukan. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Tuhan Yesus yang bayar setiap domba-domba itu dengan darah yang mahal. Karena itu sidang jemaat harus mengerti bahwa engkau itu mahal, punya harga, dibayar, ditebus dengan darah yang mahal. Supaya jadi domba-domba Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Ya. Engkau adalah domba-domba yang diperhatikan. Orang yang ditebus dengan darah. Kata Tuhan, tidak ada seorang pun bisa merebut dia. Harga itu darah Tuhan. Harga itu gembala agung kita. Ya. Kembali kita melihat betapa berat pentingnya penggembalaan. Karena kalau tidak ulang-ulang Tuhan tekankan. Do you love me more than this? Do you love me more than this? Apa kau mengasihi aku lebih dari semua? Dari hartamu, dari uangmu, dari apamu? Ya. Ayat 18. Yohanes pasal 21. Aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, Ya. dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Ya. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, Ya. dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Terus? Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Ya, terus? Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ikut aku. Teladani aku. Mau mati bagi domba-domba. Memang berat. Ini tanggung jawab. Jadi Petrus seperti penjaga domba-domba itu. Penjaga
Tidak gampang loh. Kalau ada satu yang tanggung jawabnya Petrus. Maka itu Ibrani 13 ayat 17 berkata juga kepada jemaat yang dipimpin, tunduk, patuh. Ya, sementara Petrus juga dikatakan, gembalakan kawanan domba jangan terpaksa, tapi dengan hati yang rela, jangan mau cari untung. Kita baca dulu Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu, Ya, dan tunduklah kepada mereka. tunduk kepada mereka. Tapi faktanya seringkali jemaat itu bukannya tunduk, malah melecehkan. Kadang-kadang gembala itu dilecehkan, tapi gembala itu tidak usah khawatir. Ya, karena memang harus demikian, ada tuntutan jemaat juga timbal balik. Kalau dia tidak melakukan, dia salah sama Tuhan. Karena dia domba-domba Tuhan, gembala itu juga domba-dombanya Tuhan, sama. Cuma didelegasikan, ya, diangkat Simon Petrus ini yang paling tua, ayo kamu gembalakan domba-dombaku, lebih dari apa yang kau sukai, cintai segala yang ada padamu. Baca terus. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Iya, jemaat harus tahu bahwa seorang gembala itu tanggung jawabnya sangat berat, menjaga nyawa. Orang tua jasmani seringkali cuma menjaga apa? Memelihara apa? Makan jasmani, kasih sekolah jasmani. Kadang orang tua, sedikit orang tua tahu sadar bahwa dia sebenarnya gembala di rumah untuk anak-anaknya, untuk menantunya, untuk cucunya. Tidak hanya nafkah hidup, anak-anak harus digiring kepada firman Tuhan, kepada makanan rohani supaya terpelihara. Terus Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. ya, sebagai orang yang bertanggung jawab. Nanti kalau ada satu yang salah, kamu kenapa tidak tegur? Kenapa kamu tidak beritahu? Yeskiel ditaruh jadi penjaga Israel waktu itu. Kalau Tuhan berkata orang ini salah, kau tidak mau memperingatkan dan dia masuk dalam lubang, Yeskiel tanggung jawab. Jadi tidak gampang tanggung jawab seorang penilik jemaat, seorang gembala jemaat. Karena itu dikatakan gembala jemaat itu, penilik jemaat itu, penjaganya itu juga haruslah orang yang dapat dipercaya, yang juga bisa mengembalakan keluarganya sendiri. Kalau keluarganya tidak bisa digembalakan, ya, bagaimana bisa menggembalakan jemaat Tuhan? Jadi seorang gembala manusia, dia punya dua anggota keluarga. Keluarga jasmani dan keluarga rohani, yaitu jemaat. Ya. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 7. Benarlah perkataan ini. Ya. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ya. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, Ya. suami dari satu istri, Tak bercacat itu artinya tidak ada jari bisa menunjuk salahnya. Misalnya ada sesuatu yang tak beres dalam nikah, sesuatu yang tidak beres dalam hal keuangan. Terus dapat menahan diri, ya, bijaksana, bijaksana, sopan, ya, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, ya, pendamai, bukan hamba uang, ya, seorang kepala keluarga yang baik, ya, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. ya. Terus Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? ya, Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. jadi seorang gembala, seorang penilik jemaat, penjaga, itu harus lebih dahulu mampu untuk menggembalakan, menilik anggota keluarga. Kalau tidak, bagaimana bisa menilik jemaat? Ya, rumah tangga Allah.
Jadi tugas gembala tidak mudah. Ya, sebab di dalam jemaat itu beraneka ragam. Sifat tabiat manusia lahirianya tidak sama. Ya, tadi saya sudah singgung, kadang-kadang dihormati, kadang-kadang dilecehkan, kadang-kadang didengerin, kadang-kadang tidak. Makanya Tuhan tekankan modalnya seorang gembala itu kasih. Bukan kepintaran, otak yang pintar, sekolah yang tinggi, ya banyak gelarnya, bukan itu modal. Apa enggak boleh punya gelar? Boleh, tapi itu enggak penting. Yang Tuhan tanya sama Petrus ini tukang tangkap ikan, penjala ikan, nelayan, dan sekolah tinggi. Seringkali enggak punya baju, pakai telanjang. Ya, orang kasar seperti Simon Petrus. Ya, dengan segala banyak kekurangan kelemahannya. Tapi Petrus berkata, gembalakan kawanan domba itu jangan paksa, jangan terpaksa. Jangan mau merintah, tapi jadi teladan. Mahkota kemuliaan itu dispesialkan hanya untuk gembala-gembala. Kalau dia setia, ya, dan membawa domba Tuhan ke arah gembalaan yang benar, yaitu mata air kehidupan. Kembali ke Yohanes 21. Di situ dikatakan 3 kali, ya, tolong dibaca lagi. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Ya, Simon anak Yohanes, Simon anak Yohanes. apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Oh, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Sepertinya lebih daripada murid-murid yang lain. Padahal itu murid lain juga, bukan hanya Simon dititipi, murid yang lain juga dititipi jadi gembala. Ya, pengawasi, menjaga. Seperti itu ya bunyinya. Tapi tidak. Tadi salinan bahasa Inggris, do you love me more than this? Artinya lebih daripada dirimu, lebih daripada hartamu, lebih daripada segala-galanya yang ada pada kamu. Apa kau mengasihi aku lebih daripada dirimu, nyawamu sendiri? Jadi Tuhan mau kita mempunyai kasih yang tinggi sekali. Ya, lanjut. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Iya. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, gembalakan domba-dombaku. Terus? Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Ya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ya. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Ya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Ya. apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan tahu segala sesuatu. Gak ada yang tersembunyi. Motivasi kita jadi gembala. Ya. Karena apa? 3 kali itu tidak semua domba-dombaku sama. Yang dimaksud Tuhan dengan pertama kali itu gembalakan domba-dombaku, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan feed my lambs. Jadi dalam gereja, dalam jemaat itu yang Tuhan katakan pertama feed my lambs, yaitu gembalakan atau beri makan anak-anak domba. Anak-anak domba ini adalah orang yang baru percaya, baru bertobat, baru lahir baru. Itu kelompok ini ada di dalam jemaat. Yang kedua, kelompok yang kedua, Tuhan berkata,
Tend my sheep. Ini adalah domba yang sudah dewasa tapi masih perlu dipelihara. Dipelihara dengan apa? Dengan makan yang cukup, bergizi. Itu firman Tuhan. Yang ketiga, feed my sheep. Beri makan domba-domba. Nah, yang ketiga ini yang paling sulit. Itu ada di dalam jemaat. Orang baru percaya, orang baru bertobat, lahir baru. Ini seperti bayi-bayi, tidak susah. Mau dikasih makan, kasih susu, diatur menunya. Ya, kemudian ada yang sudah dewasa tapi tetap pelihara. Suruh pelihara dia, kasih makan. Yang ketiga ini sudah dewasa, sudah lama, ya, tapi masih perlu dikasih makan. Tidak tahu makan sendiri. Coba dibayangkan kalau anak kita 17 tahun, 20 tahun, dia bilang, kasih makan lah, ini mesti disuapi. Ya, ini paling sulit. Ini seringkali bermasalah di dalam gereja, dalam jemaat. Sudah tua, ya, sudah tua, tapi masih seperti bayi, seperti anak-anak. Nah, makannya tidak bisa keras lagi. Kalau dikasih keras, wah tersinggung dia, marah. Nah, kelompok 3 ini tetap Tuhan katakan kasih makan. Tapi sulitnya kelompok yang satu ini, teori firman Tuhannya banyak sudah. Dia sudah tahu banyak, kan sudah lama dengar firman. Tapi teori saja dia tahu. Loh, kalau dia bicara juga firman Tuhan, teorinya. Tapi tidak dipraktekkan. Jadi jangan tidak mempraktekkan firman Tuhan. Sebab seorang gembala itu tidak sembarangan saja menyampaikan. Dia gumul. Kadang sampai malam tidak ada firman. Bangun pagi masih belum ada. Tidak semudah yang seperti orang pikirkan. Hanya urusan persepuluhan. Hanya urusan persembahan. Apalagi kalau dia punya pemberian besar. Saat dia punya banyak. Apalagi dia kalau dia pejabat. Apalagi dia seorang tokoh. Ini gampang. Tahu firman Tuhan banyak, tapi tidak dipraktekkan. Ayo ya, pada kesempatan ini firman Tuhan menghimbau kita. Kita mau berubah. Jadi domba yang baik dari Tuhan. Domba yang dengar-dengaran kepada gembala. Jangan ditanduk gembala itu. Jangan Yeskiel, rumput sudah enak dimakan. Habis dia makan dia injak-injak rumput itu jadi kotor. Jadi domba lain tidak bisa makan. Dia menanduk, dia jadi kambing. Tapi saya kagum dengan Musa. Musa menggembalakan kawanan kambing dan domba. Jadi ada kambing, ada domba digembalakan ke seberang padang gurun sampai di Gunung Horeb. Kalau Tuhan mengatakan tadi dia menggembalakan kita ke mata air kehidupan, ada tujuannya, ada destinasi yang benar. Mata air kehidupan, jadi ada arah sasarannya. Maka saya belajar dari kitab Keluaran pasal 3, saya baca di sana Musa menggembalakan kawanan kambing domba ke seberang lantas ke padang gurun, ke Gunung Horeb. Mari kita baca. Ya. Keluaran pasal yang ketiga, ayat 1. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Nah, saya mendapat berkat dari bacaan ini, walaupun dari perjanjian lama kitab Keluaran.
Dikatakan Musa menggembalakan kambing domba mertuanya Jitro. Kambing dan domba. Domba dan kambing itu beda. Beda. Cara makannya juga beda. Kalau domba itu makan menunduk. Kalau kambing itu makan yang suka yang tergantung. Kalau domba beda. Cara makannya beda. Postur tubuhnya pun beda. Tanduknya juga beda. Kalau kambing tanduknya gini. Domba itu tingkar. Nah, dengan kambing ini seringkali menyeruduk domba itu, bahkan gembalanya diseruduk. Ya. Tapi Musa menggiring kambing domba ke seberang padang gurun sampai di gunung Horeb. Sampai di gunung Horeb ada tujuannya, ada destinasi. Gunung Horeb, seberang padang gurun. Jadi kita menggiring domba-domba Tuhan, ya seperti ini, seberang padang gurun, sampai gereja itu dewasa dan disingkirkan. Dia akan jadi mempelai wanita, disingkirkan ke padang gurun. Dipelihara 3,5 tahun, tidak ada masuk dalam zaman antikris yang menyiksa. Yang dimana mereka harus bayar dengan harga darah sendiri untuk selamat. Nah, ke arah itu gereja Tuhan dituntun. Nanti akhirnya itu mata air kehidupan. Kemudian sampai di gunung Horeb. Gunungnya Allah, Bukit Sion, Yerusalem baru, jadi mempelai wanita. Domba-domba Tuhan harus dewasa, nah terus kanak-kanak. Domba-domba Tuhan sudah tua, sudah lama, sudah banyak teori firman Tuhan, tapi kelakuannya seperti anak-anak. Ya. Ini yang mau dirubah oleh Tuhan. Kita mau berubah. Ibrani 5. Ayat 11 sampai 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Ya. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Ya. Dan kamu masih memerlukan susu. Nah ini susah ini. Orang sudah tua, mintanya terus rengek-rengek susu. Marah, tersinggung. Nggak bisa diajar, nggak bisa. Nah sedangkan Tuhan suruh kita bukan hanya semuanya dibujuk-bujuk. Ya, dikasih makan yang sama, tidak. Ada waktunya. Kalau orang baru percaya, baru bertobat, ya itu lain. Ini kalau yang sudah lama, kan di gereja begitu toh, di jemaat. Ada yang baru bertobat, ada yang sudah lama, ada juga sudah lama tapi tidak benar. Nah ini semua mesti tugas tanggung jawab seorang gembala, seperti yang diemban oleh Simon Petrus, gembalakan domba-dombaku. Kemana? Ke mata air hidup. Gereja harus tahu bahwa dia harus jadi dewasa. Harus jadi mempelai wanita Tuhan. Ada di Bukit Sion. Itu tujuan penggembalaan yang dibawa oleh Musa. Ke padang gurun sampai di gunung Horeb. Jauh dari mata ular. Tidak masuk dalam zaman aniaya antikris. Kita upayakan itu sementara kita juga berupaya. Seringkali saya katakan penggembala itu bukan tempat nafkah hidup. Nah, tapi itu tugas panggilan, beban yang ditanggungkan kepada seseorang karena kasih karunia. Ya. Terus Ibrani 5. Bukan makanan keras. Ya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu,
ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Ya, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Anak kecil, tapi sudah dewasa. Ini yang repot. Bayangkan saudara, kalau orang itu, minta maaf ya, kalau ada yang berkumis, sorry. Udah tua, kumisnya tebal lagi. Tapi kalau mau minum, jangan ditaruh di gelas dong. Taruh di botol susu. Terus minum botol susu, sudah tua. Gimana pandangannya? Kita tertawa, tapi itu faktanya. Ini tanda seringkali orang-orang ini melecehkan, ya, meremehkan tugas seorang gembala. Padahal seharusnya dikatakan Ibrani tadi, tunduk, patuh, hormati. Kami menghormati gembala-gembala kami, menghormati. Seperti orang tua sendiri. Ya. Karena tugas tanggung jawab ini berat. Tidak gampang bawa kok mata air hidup ya. Awas ya. Ini orang yang saya tebus dengan darah yang mahal. Dengan pengorbananku. Aku menyerahkan nyawaku untuk domba-dombaku, kata Tuhan. Harga seorang jemaat seperti seekor domba yang ditebus dengan darah, nyawa. Apa itu bukan tugas tanggung jawab yang berat? Setiap jemaat yang dipercayakan Tuhan itu adalah hasil pengorbanan darah Yesus. Itu sangat tidak mudah. Tidak mudah. Perlu ditopang. Ya, dibantu oleh orang-orang yang dewasa rohani, ya, dewasa jasmani, punya pengertian yang benar, mengerti tentang pengembalaan. Itu untuk kebaikan saya. Saya sedang dibawa ke arah kepada mata air hidup, bukan mata air dunia. Kalau kamu minum air ini dari sumur Yakub, kata Yesus, kamu akan haus lagi, datang lagi timba, minum lagi. Tapi kalau air yang kuberikan kepadamu itu terus memancar sampai ke hidup yang kekal. Mata air hidup. Baru kalau kita baca di Wahyu 7 tadi dikatakan menghapus segala air mata. Segala air mata kita. Di dunia ini penuh air mata. Ya, dunia ini penuh air mata. Dan dunia ini nanti habis 1 jam. Jadi kemana kita mau dibawa? Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Sungai air kehidupan. Yang jernih bagaikan kristal. Ya. Dan mengalir keluar dari tahta Allah. Ya. Dan tahta anak domba itu. Nah, terus? Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Iya. Tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ya. Ke situ saudara. Ke mata air kehidupan. Bukan dunia. Dunia ini 1 jam. Seperti bubble besar 1 jam. Habis. Loh ini gembala ini khotbahnya terus menyucikan hidup, memperbaiki kelakuan, ya. Pernikahan yang diperbaiki, kalau salah ditegur begini, nih opa gembala ini, khotbah yang baik-baik, ya, yang manis-manis saja ya, yang enak didengar. Nah sekarang kita sudah tahu arahnya penggembalaan Yesus anak domba Allah itu mata air hidup, bukan dunia.
bukan berkat, bukan materi. Dan itu tugas penyelenggaraannya harus didasari, dilandasi oleh kasih yang paling tinggi. Lebih dari semua yang kita miliki. Ayo kita berubah. Gembala berubah, karena gembala itu juga domba-domba Tuhan. Jangan pikir saya sudah gembala, saya bukan domba Tuhan. Itu gembala saya. Kita ini semua punya gembala satu, Tuhan Yesus. Penginjil, siapa gembalanya? Tuhan Yesus. Oh, saya penginjil tidak perlu digembalakan. Siapa bilang? Saya ini guru agama, guru yang mengajar. Loh, saya sudah punya pengajaran, tidak perlu digembalakan. Siapa bilang? Kita semua perlu digembalakan oleh Gembala Agung. Lewat apa? Firman. Saya ini kan baru lulus sekolah Alkitab, baru lulus teologia, baru mencapai gelar sarjana teologia, magister. Baru selesai saya, jadi saya tidak usah digembalakan. Udah tahu saya, Nikodemus guru agama, profesor, ya, udah tua, datang kepada Tuhan. Tuhan bilang, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk dan melihat kerajaan sorga. Jadi bukan ini kita penuh. Rasul Paulus yang dulu namanya Saulus, otaknya penuh. Itu dibutuhkan. Tapi tanpa kelahiran baru daripada Rasul Paulus, dia bukan apa-apa. Di mata Tuhan dia penganiaya jemaat. Tapi Rasul Paulus kemudian dia berkata, aku mengikuti jejak Kristus. Dia ikut maunya Tuhan. Dan kamu juga ikut aku ya, karena aku ikut Tuhan. Jadi seorang gembala, seorang rasul, seorang nabi, seorang guru, seorang penginjil, semua perlu digembalakan oleh Gembala Agung. Kemana? Mata air kehidupan. Jadi Petrus dipanggil, pesan penting penggembalaan. Dan Tuhan sudah membawa kita di Wahyu 7. Anak domba di tengah tahta itu menggembalakan ya ke mata air hidup. Mata air hidup supaya air matamu dihapus, tidak ada kesusahan lagi. Tuhan bilang, aku gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa kepada domba-domba. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan, kata Yohanes 10. Tapi aku gembala yang baik. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dan setiap domba-domba Tuhan akan mengikuti suara gembala. Ya, puji Tuhan. Nah tadi saya berkata bahwa dalam Yohanes 21 ayat 15 ada pesan. Dikatakan feed my lambs. Beri makan anak-anak domba. Beri makan. Ini orang yang Kristen yang baru percaya, baru lahir baru. Pengikutannya kalau saya ibarat dia mau seberang ke sungai sebelah sana, dia masih baru awal melangkahkan kaki. Itu seperti kakinya masuk di air, tapi airnya masih sangat dangkal, jadi sampai di mata kaki, pergelangan kaki. Nah ini harus dituntun di bawah-bawah. Nanti lama-lama dia ikut Tuhan, sudah di lutut itu air. Lama-lama dia sudah di pinggang. Lama-lama dia sudah sampai
harus berenang. Ini artinya dari anak domba harus dituntun sampai dia menjadi dewasa dan tahu berenang. Kalau dalam pengajaran tabernakel itu sangat bagus. Orang yang baru menerima Yesus mendengarkan Injil. Ada 4 Injil: Matius, Markus, Lukas, Yohanes atau Yahya. Yesus sebagai kepala gereja, sebagai juru selamat, kita terima. Percaya Yesus, percaya kamu dan seisi rumah. Orang-orang pada bertanya, apa yang harus kami buat? Rasul-rasul mengatakan bertobat. Ini langkah awal, lebih lama sampai di ruang maha suci. Itu tadi Yeskiel 47 nanti kita baca. Harus dibaptis. Ini langkah-langkah awal. Dituntun jemaat Tuhan, gereja Tuhan seperti itu. Dan gereja Tuhan mau dituntun mengikuti langkah-langkah ini. Penuhi Roh Kudus. Lebih dalam lagi, lebih dalam sampai berenang. Meja roti, pengajaran, ya, perjamuan suci. Tidak boleh sembarangan makan, itu bukan hanya obat, tidak. Malah kalau salah makan tapi tidak bertobat, makan tidak berubah. Kalau makan perjamuan suci ada akar pahit. Orang akar pahit itu membunuh, ada kebencian. Maka itu jadi laknat, kan jadi berkat. Ya. Jadi terang, dipenuhi Roh Kudus, berjalan dalam terang. Dah hidup dalam kegelapan lagi, hidup penyembahan. Nah, makin lama makin berenang. Dewasa. Sampai menjadi mempelai wanita. Menjadi orang sempurna, tubuh jiwa rohnya sempurna. Tubuh ini perlu dijaga, perlu dirawat, jaga kesehatan. Jangan dituruti hawa nafsu. Jangan penuh nafsu daging saja, tidak. Sebab Tuhan menghendaki satu waktu kita sempurna roh, jiwa dan tubuh, kata 1 Tesalonika 5:23. Dan kita baca Yeskiel dulu. Yeskiel pasal 47 ayat yang pertama. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Ya, Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. ya, Dan mengalir menuju ke timur. ya, Sebab bait suci juga menghadap ke timur. ya. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara. Dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Ya. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Terus? Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Nah, pertama ikut Tuhan masih di dangkal-dangkal. Masih di pergelangan kaki. Pintu gerbang, percaya Tuhan. Baru bertobat, lahir baru. Terus? Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Ya. Sekarang sudah sampai di lutut. Sampai di mana? Lutut. Itu sampai di lutut. Dari pergelangan kaki kita ikut jalan terus, sudah di lutut. Terus? Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Ya. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sudah sampai di pinggang. Itu ikut Tuhan seperti itu. Makin hari makin dalam. Semakin hari semakin dalam. Begitu juga kita cinta Tuhan semakin hari semakin dalam. Pengetahuan kita semakin dalam. Tapi kelakuan hidup kita juga harus selaras dengan pengetahuan yang kita miliki. Bukan seperti tipe domba yang ketiga yang saya katakan sudah tua, tapi seperti anak-anak memiliki banyak teori firman tapi tidak jadi praktek hidupnya. Ya, terus
Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Ya, Sekarang air itu sudah menjadi sungai, ya. di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Nah sekarang tidak bisa jalan, harus apa? Berenang. Loh, kita mesti belajar berenang. Di sungai kehidupan itu kita belajar berenang. Ini dewasa. Terus, Sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. nah sekian. Jadi ikut Tuhan harus dari awal. Jadi caranya dituntun. Orang lahir baru percaya dituntun sampai akhirnya bisa berenang. Itu maunya Tuhan. Menuntun gereja Tuhan dari anak yang baru lahir menjadi dewasa, menjadi pemuda, menjadi orang yang menikah, kemudian jadi mempelai wanita. Itu tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan Yesus kepada para gembala-gembala untuk menggembalakan kawanan kambing domba. Makanya Efesus mengatakan bahwa ada 5 jabatan yang dipercayakan Tuhan: rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Ini harus membawa gereja Tuhan menjadi dewasa, mengenal Tuhan dengan benar, jadi mempelai wanita, dan tidak diombang-ambingkan dengan rupa-rupa angin pengajaran yang begitu banyak yang bisa membimbangkan. Sebab ada banyak nabi palsu, guru palsu, pengajar yang palsu. Kita kan tidak tahu orang punya motivasi. Ya. Sekali saya katakan, sekali lagi, ini bukan tempat nafkah hidup. Kalau mau cari nafkah hidup di dunia, bukan di ladang Tuhan. Ini panggilan mengembang perintah Tuhan untuk menjaga kawanan domba, menggiring domba-domba ke padang rumput hijau sampai ke Gunung Horeb, gunungnya Allah. Bukit Siong, Yerusalem baru, anak-anak Tuhan yang namanya terdaftar di sorga, anak-anak sulung. Ke situ. Jadi ini poin yang penting, penggembalaan. Jangan lagi kita tidak ngerti. Dulu gembala kita memberi nasihat karena dia melihat satu kekurangan, langsung dilawan. Mestinya terima kasih nasihatnya Pak Gembala, Pak Gem. Malah bukan terima kasih, langsung sekarang ini putus hubungan ya. Nggak mau saya dengar dinasihati, plek, putus hubungan. Nggak ada lagi kontak, HP-nya dimatikan, diputuskan sama gembalanya. Bertahun-tahun gembalanya ngajarin, ya ditolong, didoakan, di air mata. Nah boleh begitu jemaat ya. Tapi gembala juga tidak boleh sembarangan ya. Nah gitu. Harus dibawa ke mata air hidup. Jemaat harus tahu, saya diajari yang benar ini dibawa ke mata air hidup. Nanti tidak ada air mata saya lagi. Nggak perlu susah-susah. Ya, jadi saya juga bawa jemaat menuju kepada gembala yang manis. Gembala manis, selalu ku turut. Ya, katakan gembala manis, gembala manis, selalu ku turut, tak pernah dombanya ditinggalkannya. Dalam lembah, di atas gunung, Yesus selalu jadi gembalaku. Dia gembala agung, gembala kita semua. Gembala dari gembala, saya punya gembala, saudara juga punya gembala. 5 jawatan punya gembala,
Gembala agung Tuhan Yesus. Ya, jemaat punya gembala, gembala agung. Gembala di dunia hanya mendapatkan kesempatan, ya, pendelegasian untuk Tuhan titipkan. Awas kalau aku datang. Aku datang pada kali kedua, aku cari itu domba-domba, cari pertanggungan jawab. Tuhan tolong kita semua. Ya. Jadi mari kita belajar bahwa penggembalaan adalah poin yang sangat penting, karena itu membawa kita kepada kehidupan kekal. Dalam Yehezkiel, kalau kita nanti baca, itu semua Tuhan mengajar kepada kita. Dalam Yehezkiel 34, saudara bisa baca ayat 1 sampai 23. Itu baik kepada jemaat domba-domba maupun kepada gembala-gembala. Itu Yehezkiel pasal 34 ayat 1 sampai ayat 23. Nanti saudara baca. Ya. Di sana Tuhan menjadi hakim antara domba dengan kambing. Dikatakan, aku hakim antara domba dan kambing. Jadi jangan jadi kambing-kambing di dalam jemaat. Ya, jadilah domba-domba Tuhan yang manis-manis. Nah, tapi juga Tuhan berkata, aku ini akan memberhentikan gembala-gembala yang cuma memuaskan perutnya sendiri. Loh, kenapa dia bisa berhentikan? Karena dia punya hak, dia punya wewenang itu. Dalam Yehezkiel dikatakan, aku memberhentikan gembala-gembala yang hanya menggembalakan dirinya sendiri. Kasih kenyang perutnya, tapi tidak digembalakan domba-domba. Tapi juga dia menjadi hakim antara domba dan kambing. Kambing itu suka menyeruduk. Kalau habis makan rumput dia bikin kotor, kecek-kecek sampai kotor. Ya, itu semua. Jadi lebih banyak, lebih luas, ya, untuk berbicara tentang gereja yang ada sebenarnya penggembalaan. Titik beratnya di situ. Ya, bukan sekedar hanya rame-rame kita datang ke gereja, bukan. Tapi marilah kita mengerti bahwa saya sedang dituntun ke mata air kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita memuliakan Tuhan, berterima kasih untuk firman Tuhan tentang penggembalaan ini, sehingga kita mengerti jadi anggota gereja, jadi domba yang baik, domba yang manis. Tuhan tidak hanya menggembalakan Israel, tapi juga menggembalakan kita. 2. Gembala manis selalu ku turut, tak pernah dombanya ditinggalkannya. Dalam lembah di atas gunung, Yesus selalu jadi gembalaku. Gembala manis selalu ku turut, tak pernah dombanya ditinggalkannya. Dalam lembah di atas gunung, Yesus
gembalaku. Saudara, di dalam Wahyu 7 ada 2 bagian suku bangsa, kaum bahasa dan bangsa Israel. Bangsa kafir dan bangsa Israel. Itu kemudian dijadikan satu tubuh dengan satu gembala. Jadi Tuhan tidak hanya menggembalakan bangsa Israel. Dalam Yehezkiel dikatakan dia menetapkan Yehezkiel menjadi penjaga Israel, gembalanya orang Israel. Tapi Tuhan sendiri berkata, aku juga menggembalakan bangsa-bangsa lain, bangsa kafir. Dan ini semuanya kutuntun ke mata air kehidupan. Luar biasa kasih Tuhan. Seringkali kita ngerti tentang apa itu gereja, apa persekutuan satu gereja. Gembala-gembala dari banyak pendeta-pendeta jadi gembala dari organisasi, berbagai-bagai organisasi, berbagai-bagai merek gereja. Itu bukan seperti perusahaan, tapi itu penanggung jawab atas jiwa-jiwa yang ditebus oleh darah Yesus dengan hormat dan takut dan cinta kepada Dia, untuk mengantarkan domba-domba itu dengan Dia sendiri dulu menikmati nanti Yerusalem baru, masuk dalam rencana Allah jadi mempelai wanita bersama orang-orang yang digembalakan. Mari kita ikuti gembala manis itu, gembala agung. Tak pernah dombanya ditinggalkannya, alam lembah di atas gunung. Yesus selalu jadi gembalaku. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh berterima kasih. Siapakah kami bangsa kafir? Dimasukkan dalam tubuh Kristus, disediakan gembala untuk digembalakan ke mata air hidup. Ternyata Engkau tidak hanya bagi bangsa Israel, tapi bagi kami yang hina. Ajarkan kami bahasa cinta-Mu, bahasa kasih, bahwa kami dikasihi, kami dilindungi, dimiliki, dan Engkau memberikan nyawa bagi kami, dan Engkau tidak membuat kami dapat direbut lagi di tangan Gembala Agung. Terima kasih Tuhan. Biar mata air hidup ini yang memancar terus menjadi tempat kami menikmati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Gembala selalu ku turun. Mari kita angkat tangan kita. Tak pernah dombanya ditinggalkannya, dalam lembah di atas gunung. Yesus selalu jadi gembalaku. Mari tadahkan tangan saudara. Terimalah segala berkat yang terbaik,
berkat daripada pengembalaan yang baik, padang rumput yang hijau, dan menuju kepada mata air kehidupan. Terimalah segala berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Ia datang kembali menjemput kita. Terimalah segala berkat itu dan jadilah berkat bagi setiap kehidupan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab kita. Tuhan Yesus memberkati.